Kedua Mas Anies juga begitu. Mas Anies itu ada yang taruhan. Kalau sampai Anies bisa Dapat daftar, maka taruhan Alphard 1. Ada lagi yang taruhan uang. Ini korban-korban judi online nih yang taruhan ini. Hasan Nasbi maksudnya. Ada pokoknya. Nah, di DPR semua sama. Taunya saya sama Mas Anies pasti dihambat. Pasti dihambat. Dan memang agak dihambat-hambat juga emang. Makanya waktu saya dijodohkan sama Mas Anies di ujung-ujung akhir itu nggak ada yang saya kasih tahu daripada dihambat kira-kira gitu. Gitu. Termasuk Pak Jokowi tahu nggak, Cak? Jadi gini, saya itu Itu pertanyaan orang juga tuh, Pak Jokowi tahu nggak sih? jadi saya itu dijodoh-jodohkan sama itu yang satu itu ya kan, dijodoh-jodohkan tapi nggak cocok gitu, nggak cocok. Nah dikiranya kalau sudah nggak cocok nggak mau pergi. Padahal kita tahu kan bahwa hari gini kalau nggak cocok ya cari yang cocok lah kira-kira gitu. Hari gini kok ada pemaksaan perkawinan, nggak mungkin lah kira-kira kita kawin pasti cari jodoh kita sendiri kira-kira gitu. Nah jadilah kemudian sama-sama Mas Anies. Tapi sebetulnya sama Mas Anies ini teman lama sekali, sama-sama di UGM Jogja, kemudian sama-sama pindah Jakarta, sama-sama komunikasi. Cuman waktu jadi gubernur dia agak oposisi dengan pemerintah. Sementara saya di pemerintah, sehingga saya mau ketemu aja takut. Saya takut mau ketemu Mas Anies itu agak takut. Karena ya biasalah di demokrasi kita akhir-akhir ini kan perbedaan pendapat itu di judgment sebagai musuh atau ancaman. Saya tuh sampai ditawarin ketemu Mas Anies yuk. Ketemunya di dalam 2 mobil, sama-sama jalan, nanti di tengah jalan buka pintu terus langsung pindah. Itu terjadi loh di Indonesia tuh. Artinya bagaimana curiganya satu dengan yang lain. Dan alhamdulillah akhirnya saya sampaikan ketika saya sudah aman berjodoh sama Mas Anies, saya sampaikan kepada Pak Presiden lewat orang sih, nggak ketemu langsung. Ya. Setelah berjodoh? Iya, setelah berjodoh. Pak Presiden, kali ini saya sudah menemukan jodoh saya, tolong dong restui juga, jangan hanya itu yang direstui. Kira-kira gitu. Iya. Pak Presiden awalnya menjodohkan Anda dengan siapa, Cak? Awalnya menjodohkan dengan Prabowo. Oh gitu. Bukannya Iya. Oh gitu. Tapi sekarang dengan Mas Anies ini apa namanya? Sorry, keceplosan gua. Ya, nggak bisa diralat. Oh jadi Pak Jokowi betul. Gini. Sorry Pak Jokowi. Tepuk tangan. Ayo, ungkap lagi. Gimana, Cak? Saya itu menghindari ketemu total politik. Itu ya seperti ini. Nggak taunya Uni mempertemukan mereka di sini kan kacau ini. Yeah. Ini kan dikasih tahu Mbak sama beliau. Bakal kepancing-pancing seperti ini. Nah, Saya nggak tahu dia, nggak tahu. Menghindari 2 oknum nggak jelas ini begini ini. Ketemunya di sini juga. Oh jadi Pak Jokowi awalnya menjodohkan. Enggak. Ya. Cak, tapi kan Iya, udah kita hargai lah rahasia Caimin ini ya. Tapi yang orang perlu tahu juga, Cak, ini kan Mas Anies selama ini jualannya perubahan. Ingin melakukan perubahan dan mengkoreksi atas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Makanya koalisinya perubahan. Caimin sendiri yang bagian dari 10 tahun ini konsisten dengan itu apa? Ada produk derivatif lain ya? Udah mulai jadi geser ketika kita ketemu mertua baru saya itu Surya Paloh maksudnya. Mertua lama Pak Jokowi. Jadi ketika ketemu kepancing juga kan. Ketika ketemu Pak Surya Paloh tanggal 28 Agustus ini koalisi kami mau bubar nih, Min. Kami ingin alternatif nih. Kamu mau nggak gabung sama kita? Terus jadi apa saya di situ? Ya cawapres lah, dia bilang gitu kan. Kalau capres boleh nggak? Masih nawar. Saya nawar. Kan Anies bukan partai saya bilang. Marah-marah Bang Surya. Lu dikasih hati minta rempel lo katanya gitu.
Ya sudah, akhirnya saya mau. Tapi syaratnya satu, kamu harus terima istilah perubahan. Koalisi perubahan. Saya tolak. Enggak, saya minta waktu 2 hari. Saya bilang, saya tidak setuju perubahan. Minta waktu 2 hari itu untuk menerima jabatan cawapres apa koalisi, nama koalisi? Nama koalisi. Oh, nama. Cawapresnya udah mau. Cawapres sudah mau lah. Ya terpaksa daripada jomblo kan. Mending dapat jodoh daripada jomblo. Ini banyak yang jomblo kayak Erick Thohir, Ridwan Kamil. Itu survei tinggi semua, Cak. Hah? Survei tinggi semua itu. Hah? Survei tinggi semua itu. Tinggi versi Denny J.A. Jadi Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno kan ya masih lumayan kuat hari ini kira-kira gitu. Nah, ketika ditawarkan istilah perubahan itu, terus terang kita agak keberatan karena saya khawatir ada ketersinggungan koalisi saya yang sekarang. Koalisi saya sekarang kan Pak Jokowi ya. Ya. Pak Jokowi kalau ada istilah perubahan kan seolah-olah menafikan total itu perubahan. Akhirnya saya tawar, oke deh kalau gitu istilahnya kita definisinya yang kita rubah, saya bilang. Namanya perubahan tapi definisinya yang kita rubah. Gimana tuh? Cara NU definisinya saya bilang gitu. Apa itu cara NU? Cara NU itu al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga, mempertahankan yang bagus-bagus, tapi mengganti yang nggak bagus dengan yang lebih bagus lagi. Itu cara NU. Al-muhafadzatu itu memelihara yang bagus-bagus, artinya yang bagus-bagus dijagain. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lebih bagus lagi yang diambil, diganti. Itu jalan tengahnya itu. Nah akhirnya kompromi soal definisi. Nah setelah kompromi soal definisi, terjadilah koalisi, deklarasi, kemudian saya keliling mulai dari Sumatera sampai Papua. Ternyata setelah saya keliling, saya ketemu masyarakat. Semuanya itu rata-rata setuju dengan istilah perubahan. Yang saya temuin semua setuju. Karena rata-rata rakyat itu kira-kira begini, ini nasib kok begini-begini aja ya dari dulu. 20 tahun terakhir ini kok nasib nggak terlalu signifikan perubahan. Ya tiap bulan, akhir bulan selalu makan Indomie aja gitu kira-kira gitu. Akhir bulan mie instan. Kok nggak ada nasib baik sih, kemudian kita mimpi kredit rumah aja susah gitu kan. KPR bukan lagi kredit perumahan rakyat, tapi kapan punya rumah itu masih mimpi aja gitu. Kemudian banyak 20 tahun terakhir ini kami kok ya pertanian begini-begini aja. Lalu apa dong? Ya perubahan. Rata-rata perubahan. Kalau mau nasib baik ya perubahan, nggak mungkin nggak perubahan. Kalau nggak perubahan ya begini-begini seperti 20 tahun terakhir gitu. Makanya kemudian sepulang dari keliling kira-kira 1,5 bulan saya keliling, saya balik ketemu mertua baru, Bu, Surya Paloh maksudnya. Ketemu Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh, saya terima 100% definisi perubahan yang kamu maksud dan kita ingin perubahan sesungguhnya. Saya bilang gitu. Itu setelah 2 hari waktu? Setelah 1 bulan. 1 bulan, oh. Setelah 1 bulan saya keliling gitu. Akhirnya Habis itu semakin yakin. bahkan akhirnya koalisi perubahan dan persatuan diganti. Tidak lagi koalisi perubahan dan persatuan, hanya satu kata yaitu koalisi perubahan. Wah. Karena kesimpulannya apa? Kesimpulannya the silent hope itu, harapan yang tertutup di rakyat itu. Orang Jawa itu begini, orang Jawa itu cenderung terima ing pantun, menerima nasib, sabar, apalagi ikhlas. Itu orang Jawa. Ya sudahlah. Akhir bulan makan mie instan nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa bertahan hidup. Ya nggak apa-apa lah, kontrak terus rumah juga gitu lah, masih terima yang nasib. Tapi begitu disentuh, amin gitu. Ya perubahan, wes, gua juga ingin nasibnya lebih baik. Jadi gitu. Itu yang namanya silent hope. Iya. Silent hope itu kalau sekarang ini tes aja di pasar deh. Iya. Yang minta foto saya di bandara sekarang itu hanya cleaning service, satpam itu.
Oh. Karena mereka itu, ya amin itu ya, karena mau saya itu perubahan itu. Kira-kira gitu. Jadi mohon maaf, saya akhir-akhir ini Uni banyak yang minta foto saya itu lebih banyak cleaning service dan satpam kira-kira gitu. Iya. Karena nasibnya sudah terlalu lama menderita itu, korban-korban dari perubahan yang nggak jelas kira-kira. Iya. gitu. Itu kebanyakan konstituen PKS atau PKB itu, Cak?